Ya, selamat siang anak-anak. Bersyukur hari ini kita semua bisa berjumpa untuk kembali melanjutkan pembelajaran hari ini. Saya senang sekali kita bisa melanjutkan materi tentang vektor. Meskipun mungkin bagi kalian harus belajar trigonometri juga, tapi saya percaya Anda bisa. Ya, kita akan melanjutkan untuk vektor. Ya, vektor pertemuan yang keempat ini masih mengingat pada penguraian vektor. Jadi misalnya ada vektor A. Vektor A ya membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, maka vektor A ini bisa diuraikan. Ya. Diuraikan tegak lurus terhadap sumbu X, namanya AX. Lalu vektor A ini diuraikan, tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y, ketemu AY. Nah, kalau mencari sin, cos, dan tan bagaimana? Kita ingat, kalau mencari sin sudut ini, ya sin alfa, berarti depan dibagi miring. Oh, berarti AY dibagi A. Ya, itu sin. Kalau cari cos bagaimana? Samping dibagi miring. Oh, berarti AX per A. Nah, itu tentang sin, cos, dan tan. Nah, kemudian kalau ini tadi vektor A, kita bisa uraikan jadi komponennya, maka ketemu AX itu mencarinya bagaimana? A dikalikan cos alfa. Lalu mencari AY bagaimana? A kali sin alfa. Nah, jika komponen, kalau ini kan diketahui vektornya, kita bisa cari komponennya dengan cara AX, A cos alfa, AY, A kali sin alfa ya. Nah, bagaimana kalau yang diketahui AX dan AY-nya? Jadi AX diketahui, AX itu komponen vektor A pada sumbu X. AY adalah komponen vektor A pada sumbu Y. Nah, sekarang jika dibalik, yang diketahui AX dan AY-nya, bagaimana mencari vektor A? Ya, kalau diketahui komponennya yaitu AX dan AY-nya, maka vektor besar vektor A, berarti A di harga mutlak ini, mencarinya adalah akar AX dikuadratkan tambah AY dikuadratkan. Jadi, diketahui AX dan AY, kita mencari A-nya bagaimana? Akar AX dikuadratkan, AY dikuadratkan. Lalu bagaimana mencari alfanya? Alfa, kalau sisi AX dan AY diketahui berarti pakai tan, ya, arah vektornya. Tan alfa itu AY dibagi AX. Maka mencari alfanya adalah antitan dari AX, AY per AX, ya. Ini kelebihan tan, nanti saya hapus di slide yang harus Anda catat. Jadi alfa sama dengan anti dari tan AY per AX. Ini hilang pastinya. Contoh soal. Diketahui vektor V, komponennya adalah Vx dan Vy. Ya, Vx diketahui 4 Newton, Vy juga 4 Newton. Pertanyaannya tentukan besar vektor V dan arah vektornya. Kita jawab. V besar vektor V berarti V di harga mutlak sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat terus di akar. Berarti akar 32. Akar 32 adalah akar 4 kali 16 kali 2. Akar 16 4. Akar 2 tetap akar 2. Oh, berarti vektor V kita hitung ketemu 4 akar 2 Newton. Jadi sekali lagi kalau diketahui komponen vektornya, maka vektor itu dicari dengan akar penjumlahan dari komponen vektor itu dikuadratkan. Kalau mencari arah, tadi kan pakai alfa sama dengan antitan dari Vy per Vx. Berarti antitan dari 1. Tan sudut berapa yang ketemunya 1? 45 derajat. Gitu ya. Itu menentukan besar vektor dan arah vektor jika komponen vektornya diketahui. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya 3 buah vektor, ada vektor A,
membentuk sudut 45 derajat. Ada vektor B di sumbu X positif. Ada vektor C di sumbu X negatif. Berapa besar dan arah vektor resultan. Jadi ini resultannya berapa atau vektor totalnya berapa. A 4 Newton, B 2 Newton, C 2 akar 2 Newton. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah vektor A, karena membentuk sudut, ini harus dicari komponennya. Tarik tegak lurus, ketemu AX terhadap sumbu X. Tarik tegak lurus terhadap sumbu Y, ketemu AY. Ya. Maka akan seperti ini. Jadi vektor A diuraikan dulu. Tarik tegak lurus, ketemu AX terhadap sumbu X. Tarik tegak lurus terhadap sumbu Y, ketemu AY. Jadi A-nya 4 Newton, kita cari AX-nya dulu. AX mencarinya bagaimana? A kali cos sudutnya. Cos-nya cos 45 derajat itu setengah akar 2. Oh, berarti A 4 kali setengah akar 2, ketemu 2 akar 2 Newton. Lalu berapa AY-nya? Mencari AY adalah A kali sin 45 derajat. Sama dengan 4 kali setengah akar 2. Sama dengan 2 akar 2 Newton. Oh, AX sudah ketemu 2 akar 2, AY juga 2 akar 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya, OB-nya ditulis dulu berapa? 2 Newton, C-nya 2 akar 2 Newton. Ya. Berikutnya, kita lihat pada gambar ini. Pada gambar ini, AX di sumbu X positif, B di sumbu X positif. Maka kita C di sumbu X negatif. Maka jumlahkan semua gaya pada sumbu X. Berarti sigma F di sumbu X. Berapa sigma F di sumbu X? AX ditambah B positif, ya. Terus dikurangi C negatif. Maka ketemu 2 akar 2 plus 2 dikurangi 2 akar 2 sehingga ketemu 2 Newton. Lalu pada sumbu Y ada gaya apa? Hanya AY saja positif. Berarti ya hanya 2 akar 2 Newton. Berikutnya resultannya adalah, vektor resultannya adalah akar gaya di sumbu X dikuadratkan, terus gaya dijumlahkan di sumbu Y dikuadratkan, sehingga ketemu 2 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat di akar. Hasilnya akar 4 tambah 8 akar 12. Akar 12 itu berapa? 4 kali 3. 4 keluar dari akar berarti 2, akar 3-nya tetap. Bagaimana mencari arah resultan vektor? Pakai antitan. Nah, antitan dari sigma FY dibagi sigma Fx. Antitan dari sigma FY-nya 2 akar 2, sigma Fx-nya 2. Berarti ketemu antitan dari akar 2, yaitu 60 derajat dari tabel trigonometri. Begitu ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, ada 3 buah vektor, lalu membentuk ada yang bentuk sudut, ada yang di sumbu X positif, ada yang di sumbu X negatif, mungkin ada yang di sumbu Y positif, ada yang di sumbu Y negatif. Langkah pertama yang membentuk sudut, kita uraikan dulu menjadi komponennya. Kalau ini vektornya A, ya cari AX-nya, AY-nya. Kalau ini vektor B, ya BX dan BY-nya, begitu. Lalu langkah berikutnya dikumpulkan semua gaya pada sumbu X mana yang positif ya positif, yang negatif ya untuk mengurangi. Jumlahkan juga pada gaya pada sumbu Y. Kalau sudah ketemu semua, dijumlahkan di akar. Itu mencari resultan vektornya. Saya kira cukup itu. Ya, saya kira cukup. Nanti Anda bisa mencatat materi hari ini. Setelah mencatat, nanti akan saya beri tugas. Nanti tugas akan saya share di grup kelas. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.